Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat terus belajar, berjuang, dan berbenah jiwa. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani, atau juga bisa kita sebut dengan para pejalan sufi. Nah, kemarin kita sudah membahas kajian yang ke-66 ya, dan 67. Sekarang kita lanjutkan kajian Al-Hikam yang ke-68. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada para subscriber yang baru bergabung. Semoga sudah mempunyai seorang guru yang mursyid di sekitaran tempat tinggal kita masing-masing ya. Jadi video ceramah ini bisa untuk jadwal tambahan gitu, karena sebaik-baiknya ahli tasawuf yang memiliki guru yang mursyid gitu, agar kita itu dibimbing secara langsung face to face dalam dunia nyata. Karena ini online, jadikan sebagai jadwal tambahan. Karena ngaji di majelis thoriqoh itu kadang kan hanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali, atau sesering-seringnya 1 minggu 3 kali. Tapi kalau di YouTube kita bisa belajar kapanpun, bisa setiap saat, kapanpun kita ada waktu luang gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian ke-68, yaitu masih tentang Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam. Sanksi yang ditangguhkan bisa jadi merupakan istidroj, atau sanksi yang ditimpakan secara berangsur-angsur dan tanpa disadari. Di antara tanda kebodohan seorang murid adalah jika bersikap tidak sopan tetapi hukuman untuknya ditangguhkan, ia justru berkata, "Jika ini adalah sikap tidak sopan, tentu aku sudah tidak ditolong lagi dan dijauhi." Bisa jadi ia memang sudah tidak ditolong lagi, namun ia tidak menyadarinya karena mungkin bentuknya hanya berupa tidak ditambahnya pertolongan. Bisa jadi pula sebenarnya ia telah dijauhi, namun ia tidak menyadarinya karena mungkin bentuknya hanya berupa pembiaran dirinya dengan keinginannya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh di University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Bersikap tidak sopan bisa jadi
bersikap tidak sopan bisa terjadi terhadap Allah, terhadap guru, terhadap manusia, bisa pula terhadap diri sendiri. Di antara contoh bersikap tidak sopan terhadap Allah adalah melanggar perintahnya, menaati aturan selain aturannya, mengeluhkan hukum-hukumnya yang dianggap tidak memberatkan, dan mengadukan penderitaannya kepada makhluk. Di antara contoh bersikap tidak sopan kepada guru adalah membangkang dan tidak mau menerima nasihat dan saran mereka. Sebagian orang berkata, membangkang kepada guru tidak ada tobatnya. Bahkan ada yang mengatakan, siapa yang berkata mengapa kepada gurunya, maka ia tidak akan pernah beruntung. Nauzubillah ya. Al-Qushairi berkata, siapa yang menemani seorang guru namun kemudian membangkang dalam hatinya, berarti ia telah melanggar akad pertemanan itu dan harus segera bertobat. Jika seorang salik mendapati dirinya belum juga sampai ke tujuannya, hendaknya ia sadar bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh pembangkangannya secara diam-diam terhadap guru-gurunya. Karena guru ibarat duta bagi para murid di hadapan Tuhan. Contoh bersikap tidak sopan kepada manusia adalah yang pernah terjadi pada Junaidi saat ia melihat seorang miskin yang meminta-minta kepadanya. Ketika itu ia membatin, sekiranya ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, tentu akan lebih baik. Akibatnya, wiridnya pada malam itu terasa berat baginya. Ia bermimpi melihat sekelompok orang yang mendatanginya, membawa orang miskin itu di atas meja hidangan. Mereka berseru kepadanya, makanlah dagingnya karena kau telah menggibahinya. Akhirnya, Junaidi mencari orang miskin itu. Saat menemukannya, ia pun lantas mengucapkan salam kepadanya. Kemudian orang miskin itu berkata, pulanglah kembali wahai Abu Qasim. Di antara contoh bersikap tidak sopan terhadap diri sendiri adalah mengedepankan pemenuhan syahwat yang dihalalkan daripada pemenuhan kewajiban yang sudah ditetapkan kepada Allah. Orang yang bersikap tidak sopan bisa saja tidak segera dihukum. Misalnya, tidak langsung diberi penyakit atau petaka, baik yang menimpa tubuhnya maupun batinnya. Namun, Allah akan menghentikan bantuan kepadanya dan menjauhinya. Itulah awal mula terhijabnya ia dari Allah. Saat seorang murid tidak lagi mendapat pertolongan dan rahmat Allah, ia akan jatuh di hadapan Allah dan terjuntailah tirai hijab di hatinya. Kerinduannya kepada Allah akan berganti menjadi keterasingan. Demikian pula seorang murid yang dijauhinya akan terurailah hijab yang menutupi dan menghalangi hatinya untuk masuk ke hadiratnya. Nauzubillah ya. Jadi di sini dijelaskan tentang sanksi yang ditangguhkan, bisa jadi merupakan istijroj atau sanksi yang ditimpakan secara berangsur-angsur dan tanpa disadari. Karena sikap tidak sopan kita kepada Allah atau kepada guru atau kepada manusia atau sesama atau kepada diri kita sendiri. Kalau kepada Allah sikap tidak sopan itu yaitu kita melanggar aturan, artinya kebalikannya dari takwa gitu ya, fujuroha gitu, istilahnya tuh melanggar perintahnya gitu atau melakukan keburukan-keburukan. Itu merupakan suatu sikap yang tidak sopan kepada Allah, maka itu akan bisa menimbulkan istidroj, artinya kita dihukum, dibiarkan sama Allah tapi sedang dihukum gitu, tapi kita itu tidak menyadarinya gitu, makanya harus segera bertobat. Makanya kenapa diadakan ilmu tasawuf, adanya ilmu tasawuf, ilmu tentang kebersihan hati, agar kita itu selalu mensucikan diri, mensucikan jiwa, mensucikan hati.
orang sufi, orang tasawuf itu bukan berarti orang yang suci sepenuhnya 100% sejak lahir sampai meninggal, misalkan suci 100% gitu, tanpa ada noda ataupun tanpa ada celah sedikit pun, tidak seperti itu. Artinya kita sama manusia biasa. Kita itu ibaratnya berjalan dengan di bawah naungan takdirnya Allah. Misalkan ya, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lewati, itu semua itu dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Apakah perjalanan hidup kita selama hidup dari kecil sampai dewasa sampai meninggal kita mulus-mulus aja? No, tidak kan? Nah, maka dari itu kita belajar tasawuf itu bukan berarti kita orang suci yang tidak pernah ternodai, tetapi kita itu mau mensucikan diri setiap saat, mau bertobat, mau berbenah jiwa, mau membersihkan hati dari penyakit batin, dari dosa batin, dari dosa lahir, dari penyakit lahir juga, penyakit fisik ataupun apapun itu berupa kotoran. Tentu kita berbenah kan. Jadi jangan cuman bisanya berbenah di rumah saja, fisik kita juga harus kita benahi, mental kita harus kita benahi, jiwa kita harus kita benahi, hati kita pun harus kita benahi gitu ya. Jadi bukan berarti kita itu suci 100% dari lahir sampai meninggal, tetapi orang ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang mau menyucikan hati, menyucikan jiwa dan dirinya dari segala kotoran. Kotor bersihkan lagi, kotor bersihkan lagi. Bisa jadi sikap-sikap tidak sopan itu tidak sengaja kita lakukan, atau misalkan karena pengaruh eksternal, lebih-lebih karena pengaruh internal. Ibaratnya ada segi toksisitas dari jiwa kita sendiri yang mana menyebabkan dosa-dosa ataupun sikap tidak sopan kepada Allah, baik itu kepada guru, apalagi kepada sesama manusia yang sering kita interaksi gitu ya. Terus misalkan apalagi kepada diri sendiri, menjolimi diri sendiri. Tentu semua itu ada catatannya gitu, ada nilainya dalam pandangan Allah, sehingga kalau kita tidak segera berbenah jiwa, kita tidak segera bertobat kepada Allah, maka noda-noda kotoran itu akan menghijabi hati kita kepada Allah. Entah itu misalkan terhadap suatu keinginan atau yang kita cita-citakan belum berhasil, tentunya lebih parah lagi kalau itu sampai menghijabi kita kepada kepada Allah gitu, atau sampai kepada hadiratnya gitu ya. Nah, makanya sikap-sikap tidak sopan ini harus kita hindari. Kalau sudah tahu sikap sopan itu maksudnya kita tidak bertakwa, ya segeralah bertakwa, berusaha memohon ampun, berusaha mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Gitu. Ada tergelincir sedikit, segera berbenah. Ada tergelincir sedikit, segera bertobat. Jadi terus kita itu berpeluang hidupnya itu setiap saat untuk selalu bertobat kepada Allah. Hakikat tobat adalah mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah. Secara syariat ya kita berjuang untuk selalu bertakwa gitu ya. Jadi ada 4 ya. Kepada guru pun sama. Jadi jangan sampai kalau guru menasehati kita, terus misalkan dalam hati ngomong apa gitu, walaupun misalkan oke lah samina wa atokna, ibaratnya kita iya, tapi kan hati belum tentu gitu kan. Nah, makanya jangan sampai ngebatin di dalam hati kita ketika guru menasehati, kita ngomong sendiri, misalkan kayak yang gampang aja, misalkan puasa, misalkan ya, kadang ada tuh disuruh puasa apa gitu, kayak yang gampang aja gitu. Kalian misalkan enak, misalkan guru enak, nggak kerja lah, saya kerja, misalkan ada batin seperti itu. Nah, itu segera bertobat. Jadi kalau misalkan guru memerintahkan puasa, kalau mulut kita bilang iya, hati pun harus berniat iya gitu. Samina wa atokna, kami dengar dan kami taat gitu ya. Apapun itu, entah perintah sholat, perintah zikir, wirid, perintah riyadhah, perintah apapun, kalau guru, terutama wabil khusus guru yang mursyid menyuruh kita, yang memerintahkan kita hal-hal seperti itu tuh harusnya itu suatu kebanggaan buat diri kita, berarti kita itu dipercaya. Jadi jangan sampai dihalangi oleh keterbatasan akal kita yang masih terbatas gitu. Jangan sampai dibatasi oleh rasa kita yang masih terhijab kepada Allah gitu. Tinggal iyain aja, sebenarnya mudah ya. Maksudnya gimana ya, belajar ilmu tasawuf tuh kan gampang-gampang susah gitu kan, susah-susah gampang. Asalkan mau iya dengan mulut,
dengan pikiran dan hati kita sinkronisasikan, kita satukan kalau iya, ya iya lahir dan batin, itu kuncinya kemudahan bisa menjadi taat kepada guru gitu ya. Ini rahasia loh. Ya, jadi apa namanya, iyanya aja dulu, tapi iyanya jangan iya yang munafik gitu, iyanya itu iya lahir dan batin gitu. Ibaratnya gini, kita mau sanggup mau enggak, yang penting iya dulu, tapi iyanya itu iya di mulut, iya di pikiran, ya iya di hati gitu. Lalu nanti di situ Allah itu tidak akan tinggal diam, Allah akan memberikan hidayah kepada kita apa namanya, melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan itu gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang iya, hati ngedumbel, misalkan melanggar tapi membatin tidak disebutkan ya, mulut iya, hati membatin menolak ibaratnya, atau merasa berat gitu. Nah, biasanya itu yang apa namanya, yang sulit gitu, yang sulit. Tapi kalau misalkan karena ada faktor misalkan kesibukan yang bisa apa ya, ibaratnya ya mungkin secara sehat bisa jadi itu memberatkan. Nah, segera mendingan jujur sama guru yang mursyid. Misalkan wahai guru, saya memang mau puasa, saya mau sholat atau wirid gitu, tapi kondisi pekerjaan saya begini, begini, begini. Daripada ngomong di dalam hati, lebih baik ungkapkan. Kalau diungkapkan nanti kan guru itu kan punya energi khusus yang bisa memberikan apa ya, yang bisa menyingkap hijab kita gitu, sehingga yang tadinya kita berat menjalankan karena kondisi tertentu, tapi karena kejujuran kita kepada seorang guru yang mursyid, maka biasanya guru yang mursyid itu akan memberikan secara energi agar kita mudah melaksanakannya gitu. Jadi kita mohon doa restunya, mohon ridho Allah juga gitu, daripada membatin gitu ya. Jadi itu kunci kesuksesan agar kita bisa cepat sampai kepada Allah gitu. Terus misalkan di sini ada yang bersikap tidak sopan kepada diri sendiri pun ya sama ya. Jadi jangan sampai kita itu apa ya, ibaratnya seperti sholat, ngaji, puasa gitu kan, jadi malas-malasan gitu. Lebih baik semangat dipenuhi dengan riyadhah, itu kuncinya. Karena memang riyadhah itu kan merupakan olah batin ya. Kadang-kadang zikir saja kalau tanpa riyadhah, atau riyadhah saja tanpa zikir, itu kan dua sinkronitas yang sangat-sangat berdampingan. Ibarat tangan kanan dan kiri, berarti dua-duanya bekerja gitu. Ibarat kaki kanan dan kiri, dua-duanya bekerja. Nah, kalau kita misalkan sering merasa berat dalam beribadah gitu kan, maka perbanyaklah zikrullah disertai riyadhah. Bagi yang senang riyadhah, ya zikrullahnya juga apa namanya, ditingkatkan. Maka dua ini ya, dualitas ini bisa apa namanya, meringankan kita melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah dohir maupun batin gitu. Makanya riyadhah itu penting. 18 menit ya. Saya rasa sudah cukup sekian ini ya, tentang apa namanya, sikap-sikap yang tidak sopan kepada Allah sehingga menyebabkan kita menjadi istidrojia. Ibaratnya sepertinya itu dibiarkan sama Allah, kita leha-leha saja tanpa dihukum atau tanpa ditegur gitu, padahal itu Allah itu sengaja sedang menjauhkan kita darinya gitu. Tentunya kan kita tidak mau Allah mendiamkan kita ya kan. Makanya banyak koreksi diri, banyak bermuhasabatu nafsi, banyak bertafakur. Zikrullah dan riyadhah itu poin penting yang harus kita laksanakan setiap hari, setiap saat, insya Allah ya. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan pernah merasa misalkan Neng Eva ngomong mah bisa misalkan ya memang ngomong mah bisa ibaratnya, tapi kan tanpa ilmu apakah bisa ngomong seperti ini gitu kan. Terus apakah tanpa ilmu bisakah kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu amal itu, sebelum amal kita harus punya ilmunya dulu gitu. Maka kita sama-sama di sini kita bertolabul ilmi, sama-sama di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hijab demi hijab tersingkap, maka sampailah kita kepada tujuan kita adalah masuk ke hadiratnya ya.
La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. It's the best always. Syukron jazilan.